Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga teman-teman sekalian dalam perlindungan dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan juga masih tetap semangat dan sehat untuk mengikuti proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 10 SMA. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam video kali ini. Sertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran online video kali ini, agar kami dapat mengerti apa yang kami dengar, serta kami dapat memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, buku yang akan kita pakai seperti ini, Pendidikan Agama Kristen, Kurikulum 2013 edisi revisi terbitan BPK Gunung Mulia. Kita akan masuk dalam pelajaran yang kelima atau bab yang kelima. Landasan Alkitab yang kita pakai pada pelajaran kali ini adalah dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Agak panjang teman-teman ya. Saya baca secara cepat saja. Ini juga sudah familiar ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian bacaan Alkitab kita sebagai landasan Alkitab pada kesempatan kali ini. Dan bab yang kita bahas di sini adalah bab yang kelima, nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Di sini ada 3
subbab. Yang pertama pengertian nilai dan norma, yang kedua landasan nilai-nilai Kristiani, dan yang terakhir perbedaan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Lagi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang nilai dan norma sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Nilai di sini maksudnya bukan nilai dalam bahasa Inggris score ya, bukan. Tetapi di sini nilai yang maksud adalah dalam bahasa Inggris value ya, atau values, nilai-nilai gitu ya. Jadi seperti di sekolah misalnya. Apa sih nilai-nilai di sekolah? Ya, contohnya nilai-nilai sekolah misalnya kejujuran, ya kan, keramahan, kebaikan, gitu ya, ketakwaan. Itulah contoh-contoh nilai, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai. Jadi bukan skor, tetapi values. Semua orang memiliki nilai-nilai yang digunakan untuk menilai atau menentukan apakah sesuatu yang dapat dikatakan baik atau buruk. Nilai itu terbentuk sejak kecil dan diperoleh melalui hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, mulai dari keluarga, sahabat, sampai lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mendeskripsikan atau yang menjelaskan tentang nilai. Tapi saya tidak akan membahasnya satu persatu. Nanti teman-teman sendiri di rumah untuk membacanya saja. Yang menjadi tekanan dalam pengertian nilai dan norma ini, yang pertama nilai dulu. Yang menjadi penekanan di sini adalah nilai di sini berkaitan juga dengan karakter ya. Jadi setiap orang memiliki nilai. Tadi kan dibilang di sini ya, setiap orang atau semua orang memiliki nilai yang digunakan untuk berbuat baik atau menentukan apa yang baik, apa yang buruk gitu ya. Dan nilai di sini terpengaruh atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya, kalau seseorang di luar sana ini ya, seseorang bergaul dengan, mohon maaf nih, dengan preman gitu ya, misalnya anak jalanan gitu ya, bergaul dengan preman-preman gitu ya. Nah, itu pasti nilainya, kalau mencuri pasti boleh gitu ya, mencuri, menyakiti orang, menghina orang, menjelek-jelekan orang, itu pasti boleh. Itulah nilai yang dianut mereka ya. Tetapi di luar sana juga ada dididik oleh keluarga yang sopan, yang ramah, yang santun gitu ya. Terus ketika anaknya berbuat sesuatu yang seperti tadi ya, misalnya mencuri uang ataupun membohongi orang tuanya, pasti itu dilarang karena bukan nilainya gitu ya. Mudah-mudahan paham di sini ya teman-teman ya. Jadi artinya nilai itu semua juga nilai ya. Tetapi ada nilai yang menurut satu sisi itu positif, yang satu menurut lagi negatif. Nah, ini kita dari sudut pandang mana nih kita membedakannya atau melihatnya? Ya kan, kalau misalnya tadi anak jalanan melihat orang yang mencuri atau yang mau meledek-ledekin gitu, menjelek-jelekan, itu mereka nilainya positif seperti itu gitu ya. Biasa-biasa aja karena memang begitu pergaulannya. Tetapi kalau misalnya yang satunya lagi melihat seperti itu berarti negatif. Tetapi yang positif adalah berbuat baik, menghormati, mengasihi gitu ya. Terus jujur dan tidak mencuri pastinya, malah memberi sesuatu, saling berbagi. Nah, itulah yang nilai positif mereka. Bukan seperti tadi. Nah, kalau yang satunya lagi, itulah nilai positifnya, yang mencuri dan lain sebagainya itu. Bukan berbuat yang baik. Nah, ini mohon dibedakan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang namanya nilai bergantung pada kondisi dan situasi di mana kita tinggal. Itu yang membentuk nilai. Membentuk yang tadi saya bilang karakter ya, karakter seseorang, bagaimana menilainya. Seperti tadi pembacaan Alkitab tadi, orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat orang sedang kerampokan, dua orang sebelumnya seolah-olah jijik begitu ya, menghindar, melewati saja, jalan terus gitu ya, jalan terus, nggak mempedulikan. Tetapi orang ketiga yaitu orang Samaria, dia mempedulikan, peduli dengan orang yang sedang kerampokan, udah dipukuli, dianiaya gitu ya, terus dibiarin setengah mati,
dengan luka-luka gitu ya, dengan sekarat lah, ibaratnya udah setengah mati. Tetapi dia menolong, merawat, dan malah membantu ditaruh di tempat penginapan. Nah, itulah nilai menolong, ya kan, memberikan pertolongan pada orang yang sedang kesusahan. Itu juga nilai, bukan mencuekan, ya. Istilahnya dicuekin aja, gitu, jalan terus seolah-olah nggak ada apa-apa, ya kan. Nah, itu salah satu contoh nilai di Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama ya. Nah, itu yang masalah nilai ya teman-teman. Lalu yang kedua, norma. Norma ini juga berkaitan dengan nilai. Namun kalau norma itu sudah diatur ya. Jadi yang namanya norma adalah nilai yang tertanam atau yang berurat akar sendi-sendi kehidupan masyarakat, di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan akhirnya menjadi norma yang disepakati bersama. Contoh, kalau perempuan pulang malam ya, itu kan pertamanya nilai. Nah, di salah satu daerah di Indonesia ini, kalau misalnya melihat pulang ada seseorang perempuan yang pulang malam di atas jam 9 misalnya, itu nggak boleh ya. Nah, itulah sudah norma disepakati bersama. Jadi sederhananya seperti ini teman-teman, nilai yang disepakati bersama, disepakati oleh suatu komunitas, itulah norma. Nah, seperti itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi yang nilai dari kumpulan nilai gitu. Oh, si A nilainya seperti ini, si B ada nilai lagi, si C ini. Terus digabungin jadi satu nilai bersama di komunitas tertentu. Misalnya kalau di sekolah teman-teman, oke, kita ada norma bayar uang kas misalnya. Kalau nggak bayar ya didenda. Itulah norma ya. Karena nilainya ya harus bayar uang kas gitu. Terus disepakati, oke, sepakat kita bayar uang kas ya setiap awal bulan misalnya, Rp1.000 misalnya. Oke, setuju. Nah, itulah norma. Bagi yang tidak membayar akan kena denda atau kena ada sanksinya gitu. Entah sanksi apa, itu teknis lah. Nah, itu seperti itu norma. Misalnya sekolah, di sekolah juga selain itu norma itu adalah seragam, pakaian seragam, terus kerapihan, itu kan udah norma. Karena itu nilainya adalah kerapihan. Kerapihan itu adalah suatu nilai. Terus disepakati, jadilah norma. Itu contoh-contohnya teman-teman ya. Jadi norma adalah aturan yang disepakati bersama dan berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Contohnya tadi sekolah atau di gereja gitu ya. Norma dalam masyarakat, nah ini ada juga norma dalam masyarakat. Ada dua jenis. Yang pertama norma tertulis dan yang kedua norma tidak tertulis. Nah, ini nanti teman-teman sekalian yang akan mendalaminya saja ya. Kalau misalnya nanti tidak paham, silakan bertanya di kolom komentar gitu ya. Secara singkat saya bacakan saja ya. Norma tertulis itu jika seorang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sedangkan norma tidak tertulis, seseorang yang melanggar akan dikucilkan dari masyarakat. Seperti itu ya. Perbedaannya seperti itu. Lalu ada juga di sini keberadaan norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk pada manusia tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Jadi artinya norma itu sangat penting di lingkungan masyarakat karena sebagai petunjuk dan pedoman. Kalau tidak ada norma nanti serampangan saja ya teman-teman ya. Jadi yang misalnya nih, contoh aja nih ya teman-teman ya, ciuman di depan umum misalnya ya, ciuman di depan umum ya, oke lah teman-teman masih kelas 10 SMA misalnya. Dilihat film-film luar gitu ya, film-film barat, cuman di depan umum, boleh-boleh saja tuh. Nah, itulah normanya seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia kan nggak boleh ya. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya jangan sampai norma yang di luar dibawa masuk ke tempat kita. Itu juga hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus memahami norma. Jadi jangan sampai di daerah saya Pak ciuman di depan umum nggak masalah Pak. Nggak bisa seperti itu. Karena
harus mematuhi apa yang sudah disepakati bersama, namanya norma. Kalau misalnya mungkin teman-teman berpandangan seperti itu, hal-hal yang lain lah gitu. Oh, di tempat saya boleh Pak kalau kayak begini, kok di sini nggak boleh. Nah, itu mungkin masih nilai. Seperti tadi kan. Oh, anak jalanan boleh kok mencuri gitu ya, atau boleh kok menganiaya atau apa gitu ya. Tapi di keluarga kamu kan, keluarga teman-teman kan nggak boleh, ya kan? Nah, itulah perbedaannya. Yang tadinya nilainya di satu tempat itu positif, tetapi belum tentu nilai positif di tempat yang lain, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, di satu sisi nilai tersebut negatif, belum tentu di tempat yang lain negatif, bisa aja jadi positif gitu ya. Jadi mudah-mudahan paham ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini landasan nilai Kristiani. Nah, landasan nilai Kristiani saya cepat saja teman-teman. Di sini ada beberapa nih landasannya. Yang pastinya buah roh ya. Buah roh kita bisa lihat di kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ya. Itulah landasan nilai-nilai Kristiani. Nah, di buku sini juga disebutin ada 6 landasan. Yang pertama kebenaran, yang kedua kesalehan, yang ketiga kekudusan, keempat kesetiaan, kelima keutamaan, dan yang terakhir kasih. Nah, inilah landasan-landasan dari nilai-nilai Kristiani. Tetapi Tuhan Yesus bilang dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau menurut Tuhan Yesus landasan nilai-nilai Kristiani adalah hukum kasih, gitu ya. Hukum kasih merupakan landasan dari nilai-nilai Kristiani. Yang terakhir teman-teman dalam pembahasan kita pada kesempatan hari ini yaitu perbedaan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Saya bacakan saja teman-teman, di sini ada 4 perbedaannya. Yang pertama, nilai-nilai Kristiani adalah sesuatu yang abstrak, apa yang baik, mulia, dan yang terdapat dalam diri seseorang dan sesuai dengan Alkitab. Sedangkan norma adalah ukuran konkret yang digunakan masyarakat untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan seseorang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atau tindakan yang menyimpang. Yang kedua, nilai-nilai Kristiani berlaku secara universal di antara orang Kristen di seluruh dunia, sedangkan norma berlaku universal di lingkungan masyarakat tertentu. Bisa dilihat ya perbedaannya ya teman-teman ya. Yang ketiga, nilai-nilai Kristiani bersifat mutlak, absolut karena standarnya adalah Alkitab, sedangkan norma bersifat relatif ya, lawannya ya. Kalau tadi mutlak, kalau norma bersifat relatif karena disesuaikan dengan situasi dan kesepakatan masyarakat setempat. Jadi bisa berubah-berubah kalau norma ya. Baru yang keempat dan terakhir, pelanggaran terhadap nilai hanya akan menimbulkan gejolak dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sementara pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan reaksi dari lingkungan setempat berupa sanksi-sanksi sosial. Jadi dalam segi pelanggaran juga ada perbedaan ya teman-teman ya. Yang kalau pelanggaran terhadap nilai itu adalah resikonya adalah hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Sedangkan pelanggaran terhadap norma itu berupa sanksi sosial dari masyarakat. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nilai-nilai Kristiani adalah panduan hidup yang berasal dari firman Tuhan dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi semoga teman-teman sekalian paham ya tentang nilai dan norma. Kalau misalnya belum paham, silakan balik lagi dari video kali ini, dimundurkan lagi gitu ya video ini dari penjelasan saya, ataupun kalau misalnya memang belum jelas juga silakan komen di kolom komentar ya apa yang teman-teman mau tanyakan tentang nilai dan norma. Saya mengerti bahwa teman-teman masih kelas 10 dan juga masih belum terlalu paham, walaupun sudah familiar dengan istilah nilai dan norma, tetapi ya saya paham juga mungkin masih beradaptasi ya dari SMP ke SMA kan, istilahnya masih meraba-raba apa sih pelajaran-pelajarannya ya. Ya tapi nggak apa-apa, nanti saya bantu, saya akan tolong teman-teman sekalian untuk memahami pelajaran kali ini di bab 5 ya tentang nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Baik teman-teman, seperti biasa di akhir dari
video kali ini saya akan memberikan pertanyaan untuk diskusi juga, ataupun nantinya teman-teman akan memperdalam dengan bab yang kelima ini. Pertanyaan yang pertama adalah, sebut dan jelaskan apa landasan nilai Kristiani, dari nilai-nilai Kristiani ya. Landasan-landasan nilai-nilai Kristiani itu apa sih sebenarnya? Sebut dan jelaskan gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita dapat membedakan antara nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tuh kita bisa membedakannya? Oh, kalau kita melakukan ini, oh itu berarti nilai. Kalau melakukan ini, oh berarti ini norma. Bagaimana tuh bisa tahu berbedanya atau perbedaannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari aja dulu ya. Nah, itu dua pertanyaan itu nanti tinggal lihat di kolom deskripsi, saya akan tulis juga di situ. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengakhiri video kali ini dalam bab 5, nilai-nilai Kristiani dan norma dalam masyarakat, dalam bab 5. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini dalam pelajaran bab 5, nilai-nilai Kristiani dan norma dalam masyarakat. Apa yang kami pelajari, biarlah Tuhan sendiri juga menolong kami agar kami dapat menerimanya dengan baik. Kami akan membantu kami juga dalam memahami apa itu norma dan juga nilai-nilai Kristiani. Ini saja ya Tuhan permohonan dan permintaan kami dalam pembelajaran video kali ini. Kiranya Tuhan sendiri juga mau menyertai kami untuk belajar kembali di bab yang kelima. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk pendidikan agama Kristen bab yang ke-6 ya, bab yang ke-6 dalam video yang selanjutnya. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Terima kasih. Shalom.